Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu kembali di channel saya, Saiful Anam and Partner. Hari ini saya akan membahas tentang pernyataan sikap Cipayung Plus yang kemudian menganggap Presiden Jokowi gagal dalam mengatasi pandemi COVID-19. Seperti yang dikutip detik.com, Cipayung Plus menyatakan bahwa Jokowi gagal atasi COVID, sehingga kemudian ada berbagai macam tuntutan yang dilakukan oleh Cipayung Plus tersebut. Jakarta 20 Agustus 2021, kelompok Cipayung Plus menilai Presiden Joko Widodo gagal dalam menangani pandemi COVID-19. Kelompok Cipayung Plus juga mendesak Jokowi mengevaluasi seluruh jajaran di kabinetnya. Jadi seperti yang dikutip detik ini, Cipayung Plus ini terdiri dari PBHMI, PBPMII, PPGMKI, PPPMKRI, PP Hikmah Budi, PPKMHDI, DPP IMM, PP Kami, PP Hima Persis, PPPII, dan LMND. Jadi luar biasa sekali ya. Jadi banyak organisasi atau organisasi mahasiswa atau kepemudaan yang saya kira kredibilitasnya atau bahkan pernyataan-pernyataannya itu seringkali menjadi rujukan atau bahkan sangat ditakuti dan disegani oleh pemerintah. Ini kemudian muncul di publik, sehingga kemudian ini menjadi lampu merah bagi pemerintahan Jokowi, karena apabila kelompok Cipayung Plus ini kemudian melakukan gerakan, maka bukan tidak mungkin saya kira pemerintah akan ketar-ketir, karena saya kira tidak hanya dari jumlah bobot, akan tetapi hal-hal yang sering diungkapkan oleh Cipayung Plus ini merupakan kritikan atau bahkan tamparan keras kepada Presiden Jokowi. Terdapat setidaknya 12 tuntutan yang kemudian diinginkan atau didesak oleh kelompok Cipayung Plus ini. Saya bacakan di sini. Yang pertama, Presiden harus segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap Kabinet Indonesia Maju. Ya, tentu ini saya sangat sepakat sekali ya, karena saya kira terdapat menteri dan kementerian lembaga yang kemudian didesain tidak untuk dalam kondisi darurat COVID-19 atau darurat kesehatan lainnya. Jadi banyak kemudian menteri-menteri yang kemudian tidak siap dalam hal menghadapi wabah COVID-19. Contohnya misalnya banyaknya aturan yang tumpang tindih, tidak jelasnya kelembagaan yang kemudian menyelenggarakan terkait dengan hal-hal tertentu, sehingga menurut saya apa yang diminta oleh kelompok Cipayung Plus ini merupakan permintaan yang bersifat objektif kepada Presiden Joko Widodo. Permintaan yang kedua saya bacakan di sini. Presiden harus segera melakukan evaluasi terhadap kebijakan ekonomi, kesehatan, pendidikan, hukum, dan tata kelola pemerintahan, terutama dalam penanganan pandemi COVID-19. Jadi ini sangat bagus sekali ya yang dimintakan oleh kelompok Cipayung, karena pada dasarnya terkait dengan kebijakan-kebijakan tersebut itu cenderung tidak menimbulkan kepastian hukum, sehingga kemudian yang menjadi korban tentu masyarakat pada umumnya. Sehingga apa yang dimintakan oleh kelompok Cipayung ini merupakan bagian dari representasi dari rakyat, sehingga menurut saya apa yang dimintakan tersebut masih dalam batas-batas dan merupakan aspirasi yang sebenarnya seharusnya diaspirasikan oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Permintaan yang ketiga saya bacakan di sini. Pemerintah harus membuat roadmap penanganan COVID-19 berlandaskan pada Undang-Undang Kekarantinaan Kesehatan. Ya, ini juga sangat bagus sekali ya yang dimintakan dan sangat kritis sekali saya kira, karena apa yang diputuskan oleh pemerintah saat ini itu cenderung tidak berdasarkan roadmap atau bahkan kadangkala bertentangan dengan Undang-Undang Kekarantinaan Kesehatan. Untuk itu saya sangat mendukung apa yang dimintakan atau yang disuarakan oleh kelompok Cipayung Plus. Yang keempat, saya bacakan di sini.
mendesak Presiden Insinyur Joko Widodo untuk segera mengambil alih dan memimpin langsung penanganan COVID-19 serta melakukan reformasi Komite Penanganan Coronavirus (DAC) dan pemulihan ekonomi nasional dengan melibatkan pakar dan ahli sesuai dengan bidangnya, bukan memberikan porsi yang besar kepada politisi dan pebisnis yang sangat rentan konflik kepentingan. Saya kira tepat sekali ya, karena kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintahan Jokowi itu cenderung berpusat pada orang-orang tertentu, atau bahkan cenderung kemudian kebijakan-kebijakan yang diambilnya itu kemudian berpotensi untuk melanggengkan terkait dengan kebijakan ekonomi yang kemudian cenderung menguntungkan pihak-pihak tertentu, utamanya terkait dengan kebijakan pandemi COVID-19. Yang kelima, saya bacakan di sini tuntutan dari kelompok Cipayung membentuk tim khusus komunikasi penanganan COVID-19 dan pemulihan ekonomi nasional sehingga komunikasi pemerintah terpusat dan efektif. Jadi saya kira permintaan yang kelima ini sangat tepat dan benar sekali, karena banyak kemudian informasi dan komunikasi itu saling berbenturan antara yang satu dengan yang lainnya, sehingga kemudian memang betul sekali perlu dibentuk sebuah lembaga resmi yang memang lembaga tersebut berwenang secara penuh terhadap penanganan COVID-19. Yang keenam, saya bacakan di sini, pemerintah harus segera memperbaiki data penerima, mekanisme penyaluran bantuan sosial, dan kualitas bantuan sosial. Jadi benar sekali ya, karena banyak data-data yang simpang siur, terdapat data-data yang tidak valid, dan juga terkait dengan kualitas bantuan, itu saya kira juga harus dibenahi, karena masih banyak kemudian kualitas yang diberikan itu masih jauh dari standar yang semestinya diterima oleh masyarakat pada umumnya. Jadi saya kira kelompok Cipayung ini sangat kritis sekali, dan saya kira hal-hal tersebut merupakan representasi dari jeritan suara rakyat yang kita harus dukung terkait dengan apa yang disuarakan oleh kelompok Cipayung Plus tersebut. Yang ketujuh, saya bacakan di sini tuntutan dari kelompok Cipayung Plus, segera gratiskan biaya tes COVID-19, obat-obatan, vitamin, oksigen, serta mempercepat vaksinasi di kelompok rentan, pelajar, mahasiswa, dan pesantren, dan menjamin ketersediaannya. Jadi betul sekali ya, yang disuarakan ini merupakan daya nalar kritis mahasiswa dan pemuda yang saya kira harus dikerjakan atau dilaksanakan oleh pemerintahan Jokowi. Karena kalau kemudian vaksin itu mudah dijangkau oleh masyarakat dan juga obat-obatan gratis, tes COVID juga gratis, maka bukan tidak mungkin penanganan COVID-19 ini dapat mudah teratasi dengan sebagaimana mestinya. Yang kedelapan, saya bacakan di sini permintaan dari kelompok Cipayung Plus adalah segera evaluasi dan perbaiki sistem pendidikan dan bebaskan mahasiswa dari beban uang kuliah tunggal UKT pembiayaan kuliah. Jadi betul sekali ya, banyak kemudian tidak hanya kampus tapi juga sekolah yang kemudian masih menarik dengan tarif yang sama atau beban pembiayaan yang masih sama antara pertemuan tatap muka langsung dengan pertemuan online. Padahal saya kira pertemuan online ini tidak membutuhkan operasional yang cukup besar, sehingga kemudian pemerintah harus mengintervensi terkait dengan beban yang harus dikeluarkan oleh orang tua siswa maupun mahasiswa. Yang kesembilan, saya bacakan di sini tuntutan dari Cipayung Plus adalah hentikan segala bentuk tindakan kekerasan terhadap aktivis dan semua elemen rakyat yang menyuarakan aspirasi. Saya kira ini sangat tepat sekali ya. Jadi banyak kemudian aspirasi-aspirasi yang dianggap bertentangan dengan pemerintah itu kemudian dilakukan penegakan hukum, padahal justru niat yang bersangkutan adalah menyuarakan atau bahkan memberikan masukan kepada pemerintah, sehingga kemudian cenderung bagi rakyat atau bahkan kalangan aktivis lainnya untuk kemudian lebih mengambil sikap acuh tak acuh terhadap kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Saya kira ini menjadi hal yang sangat penting
bagi pemerintahan Jokowi untuk kemudian tidak mengkriminalkan terhadap orang-orang yang saya kira kritis terhadap pemerintahan Joko Widodo. Tuntutan yang ke-10 saya bacakan di sini. Pemerintah harus menjamin kesejahteraan kaum tani, kelas buruh, seniman, koperasi, UMKM, dan kelompok usaha informal lainnya. Jadi ini memang apa yang benar-benar disuarakan oleh publik itu kemudian lebih terwakili oleh kelompok Cipayung Plus ini. Kita tahu DPR belum tentu kemudian dapat menyuarakan seperti yang disuarakan oleh kelompok Cipayung ini. Jadi sangat penting sekali ya di masa pandemi ini kemudian pemerintah memperhatikan UMKM, kelompok informal, dan kelompok-kelompok lainnya yang kemudian terdampak dari COVID-19. Lalu kemudian saya bacakan tuntutan yang ke-11 dari kelompok Cipayung adalah mendesak BPKRI untuk segera melakukan audit anggaran penanganan COVID-19. Jadi ini juga sangat penting sekali ya, karena penanganan COVID-19 yang pendanaannya sangat besar sekali, maka juga tentu rentan untuk disalahgunakan. Untuk itu saya kira ini menjadi perhatian bagi pemerintahan Jokowi atau bagi Badan Pemeriksa Keuangan untuk kemudian dapat melakukan pemeriksaan terkait dengan pendanaan dana COVID-19. Karena saya kira bukan tidak mungkin dana-dana tersebut itu justru disalahgunakan oleh oknum-oknum tertentu yang tidak bertanggung jawab. Tuntutan yang ke-12 yang dilakukan oleh kelompok Cipayung Plus adalah segera berikan hukuman berat bagi pejabat pelaku korupsi. Tentu ini sangat baik dan bagus sekali, karena saya kira penurunan terhadap hukuman bagi pelaku tindak pidana korupsi itu semakin melandai, sehingga kemudian hal tersebut sangat disayangkan oleh publik, sehingga masukan dari kelompok Cipayung Plus ini saya kira merupakan masukan yang sangat objektif yang saya kira harus didengar oleh pemerintahan Joko Widodo. Saya kira 12 permintaan yang kemudian diajukan oleh kelompok Cipayung Plus ini merupakan hal-hal yang sangat objektif yang kemudian sangat-sangat dialami oleh masyarakat Indonesia pada umumnya, sehingga kemudian apa yang disuarakan oleh kelompok Cipayung Plus ini harus mendapat respon yang baik, harus dikerjakan dan dilaksanakan oleh pemerintahan Joko Widodo, sehingga kemudian apa yang dimintakan oleh kelompok Cipayung ini dapat dengan terasa secara langsung baik oleh kalangan masyarakat tertentu maupun oleh kalangan masyarakat pada umumnya. Karena saya kira kelompok Cipayung ini sudah mewakili apa yang diinginkan atau yang disuarakan oleh rakyat, sehingga kemudian apa yang diminta oleh kelompok Cipayung ini harus direspon dengan baik, harus dilakukan dan dikerjakan oleh baik oleh pemerintahan Joko Widodo. Inilah beberapa hal yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.